Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat dikit suaranya. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai konseling siswa kepada salah satu siswa yang ada di Kijang. Nah, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu, Dek. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti, saya kelas 11, saya sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Timur. Berarti kelas 11 ya? Iya. Berarti SMA itu ngambil jurusan apa itu? IPA. Oh. Nah, baik, boleh kakak izin tanya ya? Boleh. Nah, di sini kakak mau bertanya nih, bagaimana sih konseling siswa yang ada di sekolah kalian? Lancar nggak gitu? Karena kan beberapa tahun yang lalu, 1 tahun lebih kan kita kan online kan, jadi konseling itu nggak terlalu jalan, cuma beberapa bulan ini karena kita udah masuk offline gitu, ada lumayan lah jalan, cuma kadang kalau kita butuh aja kita datang ke ruangan BK-nya. Nah, baik, kan berarti itu kan jalan, berarti penerapannya itu bagaimana sih? Untuk berapa bulan nih penerapan dari guru BK konselingnya sendiri gitu? Kayak ada nggak sih dipanggil-panggil gitu? Ada sih, cuma kayak dipanggil cuma untuk siswa-siswa yang bermasalah, misalnya dia dalam tugasnya memang udah diingatkan sama guru mapelnya gitu, dia nggak buat. Terus sama wali kelasnya itu nanti dipanggil siswanya, muridnya, waka kurikulum sama guru BK-nya sendiri nanti dipertemukan gitu. Berarti nanti orang itu kayak misalnya yang nggak buat tugas ataupun masih udah dibilang kayak masih nakal lah gitu, pasti dipanggil sama BK-nya ya. Nah, terus izin tanya nih juga, Suci ya tadi kan? Nah, Suci pernah nggak sih dipanggil sama guru BK gitu dalam hal pelajaran ataupun kayak bisa jadi buat masalah gitu? Sejauh ini tidak sih. Oh ya, alhamdulillah ya nggak pernah dipanggil. Menurut Suci nih, konseling siswa itu perlu nggak sih kalau ada di sekolah gitu? Perlu sih, karena kan siswa kan bukan hanya di sekolah kan bukan hanya cuma untuk belajar, tapi juga butuh bimbingan kan, bukan hanya dari orang tua tapi dari guru juga gitu. Jadi harus ada yang mendukung gitu, bukan dari orang tua, dari siswa sendiri, juga dari guru gitu. Baik, berarti yang kayak kita tuh ke sekolah bukan hanya untuk belajar gitu, tapi kita tuh harus dididik juga. Nah, kan tadi kan kakak mau tanya lagi nih, kalau semisal nih ada teman-teman gitu kayak buat masalah gitu. Nah, kan pasti tadi kata Suci dipanggil tuh ke guru BK. Nah, itu dipanggil itu guru BK-nya ngasih apa? Kayak ngasih nasihat atau malah ada dikasih kayak sanksi gitu? Ada nggak sih gitu? Biasanya kalau dipanggil itu kayak cuma dibilang nanti kalau misalnya dia ngulang lagi dikasih surat peringatan gitu dari guru BK sama dari kepala sekolah. Surat peringatan ya? Ya. Oh, kayak gitu. Nah, kan tadi kan Suci bilang nih kalau Suci itu jurusan IPA. Nah, kalau kita pikir-pikir sih sama sih, kakak dulu IPA. Nah, IPA itu susah sih menurut kakak. Nah, kalau susah itu kayak pernah nggak sih kayak ngerasa ada nggak sih pelajaran yang menurut Suci yang kayak ini kayak aku nggak mau sih belajar itu? Ada nggak? Ada sih, bukan nggak mau, cuma karena dari gurunya yang mungkin beberapa 1 tahun lebih ini kan karena online, jadi dia cuma kayak kasih materi terus latihan udah kerjakan gitu, nggak ada jelasin atau apapun. Nggak ada gitu. kayak dikasih Jadi penjelasan gitu. kali masuk ya cuma gitu aja, kasih latihan materi udah gitu. Boleh nggak sih spill apa sih mata pelajarannya? Fisika. Oh, fisika. Berarti itu kan kalian bilang tadi kan kalau guru fisikanya nih bilang kalau cuma kayak ngasih tugasnya aja gitu, kayak nggak materinya aja tapi nggak nggak dirangin yang kita tahu, padahal fisika tuh harus dijelasin gitu biar kita paham karena kita nggak tahu dari buku gitu kan. Nah, pernah nggak sih kalian tuh bilang nih sama guru fisikanya, Pak atau Bu gitu, kayak boleh nggak sih dijelasin gitu, ada nggak sih dari Suci sendiri atau dari teman-teman gitu, pernah nggak sih bilang sama gurunya? Nggak pernah sih, karena mungkin belum berani lah. Oh, belum berani, jadi kayak ya diam-diam aja gitu kan, ngadapin ya udahlah hadapin aja, dikasih latihan buat aja gitu. Pertanyaan kakak lagi nih, apa namanya, kalau IPA itu kalau kan ngambil jurusan IPA nih. Nah,
kayak teman-teman sendiri tuh ada nggak sih, kayak pernah nggak sih dengar-dengar dari teman-teman guru-gurunya itu kayak ya gitu jarang masuk gitu, ada nggak sih? Ada sih, kayak cuma datang masuk gitu, absen, terus dia cuma kasih tugas terus mungkin izin keluar gitu, udah gitu. Dan itu nggak berani lagi tuh ngasih tahu ke gurunya gitu. Iya. Nggak berani ya. Terus ada nggak sih, nah dari wali kelas sendiri kan memang sih sebenarnya wewenang yang kayak ngasih konseling itu ya memang harus guru BK. Nah tapi kan wali kelas juga memiliki tanggung jawab gitu kan. Nah wali kelas kalian sendiri pernah nggak sih kayak nasehatin kalian gitu-gitu? Sering. Iya. Sampai di grup kelas tuh di spam gitu karena banyak yang nggak kerjain tugas, gini lapor ke orang tua juga karena ada grup khusus untuk orang tua juga gitu, jadi lapor ke grup kelas siswa sama grup kelas orang tua gitu. Berarti ada juga ya grup dari orang tua? Iya, paguyuban gitu. Oh kayak gitu, kirain kakak cuma kayak grup mahasiswanya aja gitu. Baik. Ada nggak sih gini apa namanya, pesan lah gitu untuk guru-guru yang di luar sana, kayak nggak usah guru-guru di luar sana, kayak pengen diungkapin gitu, ada nggak sih kalau misalnya kayak gini, misalnya masalah kalian yang kayak kalian itu cuma nggak kayak cuma dikasih materi tapi nggak diterangin gitu, ada nggak sih pesan-pesan? Ada. Nah oke, boleh nih kalau mau bilang aja. Mungkin untuk beberapa guru yang cuma kasih tugas atau materi aja, semoga kedepannya nggak gitu lagi. Terus mungkin guru yang yang dia suka menjatuhkan siswanya gitu, misalnya siswa yang nggak pandai hitung-hitungan bilangnya salah jurusan, harusnya masuk jurusan bahasa bukan IPA gitu ya, seharusnya ini siswanya didukung gitu, dibantu. Berarti ada juga ya gurunya yang kayak gitu? Ada, dibilangnya kamu nggak pandai hitung-hitungan, kamu salah jurusan ini gitu. Oke, nih ya kakak kasih saran nih. Sebenarnya guru tuh kalau memang kayak gitu, misalnya muridnya nggak pandai, nggak bisa gitu hitungan, ya sebenarnya memang betul kata Suci tadi, itu nggak boleh mengatakan seperti itu gitu. Ya sebagai guru itu kita harus meningkatkan lagi gitu kan, kayak semangatnya. Dan menurut kakak, kalau misalnya itu terjadi sama Suci gitu kan, Suci bisa tuh cerita sama BK, ke konselingnya gitu, ke guru BK kalian. Nah saran kakak juga untuk Suci, misalnya kalau itu kejadian juga sama Suci gitu kan, udah jadiin itu kata-kata guru kalian tuh motivasi gitu, kayak ya buktikan lah gitu kalau kalian tuh nggak salah, pokoknya ya memang itu pilihan kalian, itulah gitu. Nah baik, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai bersama salah satu siswa di Kijang, yaitu bernama Suci. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.